liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua. Wilujeng enjing, selamat pagi. Sugeng enjing bahasa Jawanya ya. Itu enggak ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyaksikan sebentar lagi matahari pagi terbit, dan itu adalah matahari yang terbit pada hari ini tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Saya pakai sarung nih. Nanti juga saya dinas pakai sarung ya. Alhamdulillah matahari pada pagi hari inilah matahari yang datang begitu saja, tetapi matahari yang Allah titipkan kepada kita sebagai rezeki besar bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan jam sekarang menunjukkan jam 5:07. Jam 5 sekarang bukanlah jam 5 yang kemarin. Tetapi jam 5 sekarang adalah perjalanan linier di mana tidak akan pernah ketemu lagi jam 5 yang pada saat ini. Kalau ada umur, nanti kita akan ketemu lagi memang jam 5, tapi jam 5 pada hari esok dan bukan jam 5 pada hari ini. Artinya, sahabat-sahabat semua, betapa waktu itu terus berjalan dan kuota jatah umur kita itu pasti ada batasnya. Bukan sesuatu yang unlimited. Oleh sebab itulah, maka hari demi hari semestinya bagi kita menambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan dalam mengisi waktu itu betul-betul menjadi ladang bagi kepulangan kita di akhirat. Kata-kata tersebut memang mudah diucapkan ya teman-teman ya, tetapi memang perlu perjuangan. Bukan berarti susah ya, perlu perjuangan. Sama, saya juga sedang sama-sama berjuang. Nah, sahabat-sahabat MQ pagi semua, pada pagi hari ini saya akan bahas kelanjutan yang AA kemarin sampaikan. AA kemarin masalah kematangan, kedewasaan, kemudian juga bagaimana seseorang itu usia bertambah belum tentu kematangan jiwa, kematangan emosional itu bertambah ya. Insya Allah pada hari ini kita bahas masalah lansia. Atau saya lebih suka membahasnya masalah senior ya. Karena beberapa nomenklatur di luar negeri pun untuk istilah old age atau elderly itu sebagian besar sudah diganti dengan senior age gitu ya. Jadi usia senior. Kenapa? Karena makna psikologinya akan berbeda. Nanti Bu Diana Rahma mungkin mau menjelaskan juga ya. Makna psikologinya akan berbeda ketika seorang mempunyai framing atau stigma sebagai lanjut usia, lebih ke arah lebih ke arah sisa usia, sisa tenaga, sisa kemampuan, sisa fisik, sisa pemikiran dan sebagainya. Dimana kalau barang sisa itu konotasinya itu nggak bagus, ya rata-rata begitu ya. Tetapi kalau misalnya diistilahkan ada junior, ada senior, ya ada sebuah leverage yang mungkin bisa menjadi penyemangat. Senior itu diidentikan mempunyai experience, pengalaman yang lebih banyak, mempunyai kemampuan yang lebih banyak, mempunyai rentang waktu yang telah dilalui lebih panjang. Artinya kalau usia senior itu lebih ke arah aspek-aspek positif, di mana mempunyai keuntungan-keuntungan atau keunggulan dibandingkan dengan masa juniornya. Ya, jadi itu penggunaan istilah, tapi itu berpengaruh. Baik, sahabat MQ pagi semua, seperti beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan di sini bahwa yang namanya manusia ketika masuk usia lanjut itu macam-macam teman-teman. Parameternya, alat ukurnya ya. Jadi kalau ada pernah suatu wawancara. Apa sih yang disebut dengan lanjut usia itu? Ternyata jawabannya macam-macam, ya. Jawabannya macam-macam, tidak menurut versinya masing-masing. Punten, kalau kita lihat di sini, ya. Apa sih lansia itu? Kalau menurut WHO kan di atas 60 tahun. Tetapi kalau beberapa survei mengatakan bahwa
Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda lanjut usia? Nah, katanya kalau di beberapa negara itu yang disebut lanjut usia adalah mereka yang sudah tidak mampu nyetir mobil sendiri katanya ya. Ada juga yang mengatakan mereka yang apa namanya lupa menyebut nama-nama orang-orang terdekat. Wah, itu lansia. Tapi kalau masih ingat, wah berarti belum lansia katanya ya. Macam-macam. Jadi ini hasil survei ya di beberapa kota tentang itu lansia. Nah, kalau di kita nih yang disebut lansia itu adalah usia seseorang yang mencapai 60 tahun atau lebih, begitu ya. Nah, di sini digolongkan nih menjadi lansia potensial, di mana lansia itu makin mempunyai usia bertambah, dia makin mempunyai kelebihan-kelebihan, baik itu pengalaman tentang bagaimana dia membuat keputusan-keputusan penting dan lain sebagainya. Artinya lansia ini adalah lansia potensial. Baik itu bekerja lewat fisik ataupun bekerja lewat pemikiran dan lain sebagainya. Ada juga lansia yang tidak potensial. Nah, ini mungkin yang perlu kita siasati agar ketika seseorang masuk lansia itu bukan menjadi beban bagi generasi yang lebih muda, tetapi generasi lansia ini bisa mempunyai potensi yang bisa dikontribusikan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau menurut WHO mah katanya di atas usia 60 tahun. Baik. Nah, kalau kita lihat teman-teman, populasi usia lanjut ini tahun 2035 ini akan meningkat. 48,2 juta di Indonesia itu lansia. Artinya mungkin 1/5 penduduk Indonesia itu lansia. Andai kata ini tidak dipersiapkan, maka kekhawatirannya terjadi proporsi yang tidak seimbang antara lansia potensial dan lansia tidak potensial. Sebetulnya ini bisa disiasati dan bisa dipersiapkan untuk menjadi lansia potensial. Di antaranya bagaimana lansia itu mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Kenapa bisa diikhtiarkan? Contoh begini, pada lansia ada penyakit-penyakit degeneratif, ada penyakit-penyakit 10 penyakit terbanyak, di antaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit tertinggi jantung pembuluh darah hipertensi, ya. Kemudian yang kedua adalah dislipidemia, masalah kelainan penimbunan lemak dan lain sebagainya. Apakah itu bisa diikhtiarkan supaya angka kejadiannya rendah? Sangat bisa. Kemarin saya WA dengan A. Agim. Ada seorang santri beliau yang kebetulan teman dekat saya. Teman dekat saya waktu itu beliau menjadi ketua DKM SMA Negeri 3. Saat yang bersamaan saya menjadi ketua DKM SMA 5. Karena SMA 3 SMA 5 itu kan satu komplek ya teman-teman ya. Qadarullah beliau wafat karena diantaranya karena stroke hemoragik pendarahan. Ya, usianya sama dengan saya begitu. Nah, AA mendoakan dan AA juga menitipkan supaya ngambil pelajaran yang banyak. Nah, di antara pelajaran itu adalah bagaimana kita meminimalkan risiko untuk menjadi sakit yang secara statistik banyak dialami usia lanjut. Contoh begini, ketika misalnya usia lanjut itu banyak menderita hipertensi, bagaimana resiko hipertensi itu bisa terjadi, dan sejak usia misalnya 40, 30, resiko itu kita turunkan sehingga pada saat lansia resiko hipertensi itu sangat menurun. Demikian juga dengan diabetes. Diabetes itu pada usia lanjut itu resikonya meningkat. Ya. Nah, bagaimana kita menyiasati pada usia 30-40 tahun kita temukan yang disebut dengan prediabetes. Karena prediabetes itu kalau di Amerika ada salah satu survei yang pernah saya sampaikan di sini juga, 53% usia 30-40 tahun itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi diabetes pada usia 60 tahun.
Andai kata kecenderungan itu kita bisa pelajari sejak usia 30-40 tahun, maka dampaknya adalah 58% mereka yang tadinya akan menjadi diabetes, 58% itu terhindar dari diabetes. Itu angka yang paling gede menurut saya. Ya, artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu nih, misalnya Kang Faruk usia 38, saya 28, misalnya bagaimana ketika saya usia 60, biar nggak diabetes? Ketahuan tuh. Bagaimana caranya kita mengetahui diri kita itu prediabetes atau bukan. Sehingga dikelola tuh. Kebanyakan kadang-kadang suka takut. Ah, jangan diperiksa kadar gula darah usia 30-an. Nanti apa? Nanti ketahuan penyakitnya jadi stres. Ada, masih ada tuh yang berpendapat demikian. Artinya ketika dia tidak menemukan penyakit itu secara dini atau potensi penyakit itu secara dini, maka itu menjadi investasi nih. Kemungkinan besar pada usia lanjut, investasi itu akan diambil. Jadi sahabat-sahabat semua, sahabat MG Pagi semua, bagi mungkin mereka yang masih usia muda, kayak saya, Kang Faruk gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian, supaya tidak menginvestasikan potensi-potensi penyakit ketika usia lanjut. Itu kan? Pada teman-teman yang sudah usia lanjut, bagaimana caranya mengoptimalkan supaya potensi yang masih ada itu bisa kita maksimalkan derajat kesehatan yang sekiranya itu menjadi permasalahan kesehatan, kita coba selesaikan atau kita coba kurangi. Intinya apa begitu, Kang Faruk? Ya. Jadi misi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menyelidiki atau mapping potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi pada usia lanjut secara statistik, supaya kita persiapkan mulai sedini mungkin agar potensi itu tidak terjadi. Nah, diantaranya itu teman-teman ya. Jadi alangkah besarnya usia lanjut penduduk Indonesia ini tahun 2035. Ya, mungkin hampir 1/5 penduduk Indonesia ya pada usia lanjut. Andai kata 1/5 ini menjadi beban bagi usia rentang sebelumnya, ini alangkah beratnya. Dan bagi lansia juga menjadi beban, pasti tidak enak. Ya, baik, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau kita telusuri ya, teman-teman semua, perubahan itu suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti terjadi. Saya katakan tadi bahwa jam 7, jam 5 pada pagi hari ini ya akan menjadi jam 5 kemarin ketika kita berbicara pada hari Ahad besok. Artinya sahabat-sahabat semua, itulah yang disebut dengan waktu atau kronologis. Saya lahir tahun misalnya 71. Oh, jadi ketahuan tua nanya. Tahun 71 itu usia kronologis. Mau nggak mau udah tahun 71 lahirnya. Ketika hitungan sekarang tahun 2021, mungkin usia saya 50 ya. Besok mungkin 2022 berarti 51. Itu usia kronologis. Nah, usia biologis, lihat ya, ada uban apa enggak. Usia biologis itu salah satu contohnya misalnya penuaan pada organ-organ fisik ya, atau kematangan pada organ-organ fisik. Yang tadinya bayi itu nggak bisa melihat menjadi bisa melihat, yang belum bisa mendengar menjadi bisa mendengar, itu usia biologis. Nah, usia biologis saya bisa sama dengan usia kronologis saya, bisa juga lebih muda, bisa juga lebih tua. Ya, oh itu mah usianya baru 50 tahun kok kayak kelihatan 70 tahun ya. Udah rempok kayak gitu, udah pakai misalnya tongkat. Ada seperti itu, ada. Oh, kok orang itu usianya udah 70 tahun nggak nyangka ya. Kenapa? Kayak usia 50 tahunan. Ada itu usia biologisnya. Nah, juga ada usia psikologis yang berkaitan dengan kematangan kejiwaan. Orangnya sudah tua tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan, masih rewel, masih bawel, masih tekaupan. Pokoknya sifat kekanak-kanakan masih dominan pada dirinya. Memang tidak semua sifat kekanak-kanakan itu hilang pada rentang usia berikutnya, enggak, ya. Tetapi yang mendominasi dalam keputusan, dalam dia bersikap, ada faktor
apa namanya, ada usia kekanak-kanakan masih menjadi bagian yang dominan. Juga ada usia spiritual, teman-teman. Memang rata-rata kematangan spiritual itu meningkat ketika usia tersebut berjalan seiring dengan usia kronologis. Tetapi tidak jarang juga pemuda-pemuda, makanya Allah sangat mencintai yang hatinya itu terkait ke masjid misalnya ya, yang nilai spiritualnya itu sudah tinggi. Artinya sahabat-sahabat semua, tidak semua rentang jenis usia itu berhimpitan atau bersamaan. Jadi ketika kita berbicara masalah usia lanjut secara kronologis, maka akan berbeda usia tersebut secara biologis, psikologis, dan secara keagamaan kayak gitu ya. Baik, apa saja sih yang kita bisa ambil pelajaran sebagai modal dasar? Punten, saya akan share screen berikutnya. Ibu bapak, ada modal yang utama yang bisa menjadi penyemangat atau yang menjadi potensi bagi para lansia. Kalau kita perhatikan, ibu bapak, salah satu organ terpenting di dalam diri manusia adalah otak, ya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan otak ini dibandingkan dengan usia-usia sebelumnya, ternyata mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan organ lain. Kalau kita lihat data ini teman-teman, dibandingkan usia 75 tahun dan usia 30 tahun, ternyata otak itu ya itu hampir sama, 92%-nya. Artinya, kalau ini beratnya teman-teman, bukan daya ingatnya ya, bukan masalah pikunnya ya. Artinya di sini secara hardware usia 75 tahun dibandingkan usia 30 tahun, ternyata berat otak itu masih mirip-mirip. Kalau kita optimalkan, ya sangat memungkinkan usia 30 tahun mempunyai pemikiran, data-data, kemudian proses alur-alur berpikir yang menyamai usia 30 tahun. Nah, apa yang menyebabkan kemunduran pada daya pikir, daya ingat, kemudian juga proses menganalisis suatu masalah? Yang menjadi problem adalah bukan pada hanya hardware-nya saja. Kalau masalah hardware kan berkurangnya cuma sedikit tuh, sekitar 8%, ya. Bagaimana caranya agar secara fungsi, ya, bagaimana agar secara fungsi otak tersebut bisa kita optimalkan? Artinya sangat mungkin. Jadi secara hardware-nya masih gede begitu ya, bagaimana caranya secara fungsi kita optimalkan agar mirip-mirip usia 30 tahun. Punten. Jadi bisa main dulu sama Bunda. Sebentar ya. Punten teman-teman. Si bungsu. Main dulu sama Bunda. Boleh? Ayo mau siaran dulu sebentar. Kan tadi udah deal. Kalau udah siaran, ayo main dulu ya. Sip? Oke, tuh nggak apa-apa ikut ya. Jadi, sahabat-sahabat MK pagi semua, artinya potensi untuk mengoptimalkan proses berpikir ternyata masih besar. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Yang kedua, kalau kita perhatikan nih, yang paling penting-penting di sini ya teman-teman ya, di sini ya, basal metabolisme. Jadi metabolisme itu kegiatan membentuk energi, kegiatan mengolah energi dan sebagainya, ini masih 80%-an. Kemudian juga masalah fungsi ginjal, ini juga masih sekitar 70%. Artinya teman-teman, ini lebih dari setengahnya nih, antar usia ini 75 tahun loh. 75 tahun loh, bukan usia 60-an, bukan usia 50-an, bukan. 75 tahun itu sudah melebihi rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia. Artinya potensinya itu masih besar. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi ketika usia lanjut, jangan sekali-kali berharap, saya mah dah usianya udah lanjut, tinggal sisa umur, sisa tenaga, sisa tubuh, dan sebagainya. Bukan sisa. Kalau misalnya dari sisa mah ya, kalau misalnya dari 100 tinggal 30 itu baru dinamakan sisa. Tapi kalau misalnya dari 100 itu 70 bukan sisa, teman-teman. Ini menjadi penyemangat nih bagi sahabat-sahabat kita yang sudah usia lanjut, ya.
Jadi supaya dengan data ini kita merubah mindset kita. Lansia bukanlah sisa umur secara hitungan, ya. Lansia bukanlah sisa fisik, tapi lansia mempunyai potensi pengalaman yang sangat besar, betapa banyak keputusan-keputusan penting yang sudah diambil ya dengan rentang waktu yang sangat panjang itu, sehingga menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah data untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Rata-rata kalau pengen keputusan lebih bijak, biasanya nanyanya ke orang tua kan? Keputusan penting nanyanya ke orang tua kan? Tapi orang tua yang bagaimana? Orang tua yang bijak juga tentunya. Baik. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, dilihat dari data tersebut, kita mempunyai modal nih ya. Modal bagi para lansia, bagaimana lansia tersebut mempunyai spirit, mempunyai semangat, mempunyai pandangan, dan mempunyai pemikiran bahwa usia lansia adalah usia yang masih sangat memungkinkan untuk produktif, bukan untuk menjadi beban. Oke? Nah, supaya tidak menjadi beban, maka kita harus tahu apa sekiranya yang menyebabkan lansia itu banyak jatuh pada kondisi kronis, penyakit kronis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit nafas, dan sebagainya. Dengan mengetahui potensi penyakit itu, maka kita bisa melakukan pencegahan dengan cara menghindari hal-hal penyakit tersebut supaya tidak terjadi. Contoh begini teman-teman, ya. Akan saya sampaikan misalnya ini pembuluh darah. Kan lansia itu banyak problem itu di jantung dan pembuluh darah, ya. Nanti kita lihat apa perbedaan pembuluh darah antara remaja kemudian juga dewasa, ya, antara dewasa dan lansia. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Secara umum ya. Secara umum kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat gambarannya. Ini pembuluh darah, teman-teman. Pembuluh darah itu adalah aliran-aliran darah yang memberikan nutrisi, yang memberikan oksigen, yang mengambil sampah-sampah metabolisme di seluruh sel di dalam tubuh. Ya, makin bagus pembuluh darah tersebut tidak tersumbat, berarti aliran nutrisi makin bagus kan? Aliran suplai oksigen makin bagus, mengambil sampah juga makin bagus. Tetapi ibarat jalan, kalau jalan itu misalnya sempit, maka kemungkinan transportasi akan terhambat. Pembuluh darah sesuai dengan usia kurang lebih seperti ini teman-teman tuh. Rata-rata ya, pada usia 20 tahunan hampir tidak ada hambatan. Usia 30 tahun sudah mulai menebal dindingnya. Usia 40 nih, sudah ada timbunan-timbunan sampah seperti ini. Usia 50 timbunan sampahnya itu sudah banyak. Usia 60 timbunan sampahnya itu sudah melebihi setengah dari badan jalan. Oke? Nah, karena melebihi badan jalan ini, maka agar cairan ini bisa tetap masuk, darah ini bisa tetap masuk, akan merangsang pompa. Pompanya apa? Jantung. Merangsang jantung untuk memompakan lebih kencang lagi tekanannya, supaya darah yang melalui jalan sempit ini tetap bisa masuk. Oke? Artinya di sini adalah jantung dipacu untuk memompakan dengan tekanan yang tinggi. Itulah hipertensi. Tekanan darah tinggi. Di antaranya penyebabnya adalah penyempitan pada pembuluh darah, atau bahasa medisnya mungkin dikatakan vascular resistance yang meningkat, sehingga memacu jantung untuk memberikan tekanan yang lebih besar lagi. Itu potensi yang terjadi pada usia lanjut. Nah, apakah ini bisa dimodifikasi sejak awal? Sangat bisa. Berbagai macam hal yang menyebabkan terjadi penimbunan plak itu bisa dikelola sejak usia 30 tahun. Di antaranya adalah masalah komposisi mengkonsumsi lemak, mengkonsumsi minyak yang tidak disadari itu. Kadang-kadang kita kan bisa mengukur ya, makan daging, makan lemak, segala macam. Tapi kalau minyak, rata-rata itu tidak terpikirkan, tidak menjadi fokus.
Padahal minyak goreng yang kita konsumsi itu menjadi salah satu faktor menyebabkan sumbatnya pembuluh darah. Jadi saya pernah mengungkapkan adalah hijrah diet ya saat itu ya, bagaimana berpindah dari makanan yang digoreng menjadi makanan yang direbus ya, bagaimana makanan yang mengandung minyak kalau misalnya digoreng memakai dengan olive oil ya, sehingga apa, ini investasi masa depan, investasi jangka panjang teman-teman ya. Baik, kalau begitu dok, kan pagi ini kita akan membahas masalah hormon endorfin ya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang menjadi potensi sakit pada usia lanjut dan apa yang menjadi solusi-solusinya, kita coba akan telusuri lagi teman-teman ya. Sebetulnya ini sudah ada bukunya teman-teman, kalau teman-teman mau baca silakan. Yaitu Jurus Sehat Senior kalau salah judulnya. Nah, baik, kita lanjut teman-teman. Apa sih sebetulnya yang menjadi problem utama kesehatan pada usia lanjut dan bagaimana mengelola problem tersebut sehingga problem tersebut bisa diminimalkan supaya derajat kesehatan itu bisa optimal. Baik. Kalau kita lihat dari data yang saya kompilasikan, permasalahan pada usia lanjut, pada usia senior adalah ini. Pertama adalah masalah fisik juga ada uraiannya lagi teman-teman. Ya, kemudian masalah kesehatan, diantaranya penyakit kronis, apapun ya, kemudian hipertensi, gangguan jantung, gangguan otot, tulang dan sendi, misalnya peradangan sendi, begitu ya, artritis ya, kemudian juga terjadi pengeroposan tulang, begitu ya, atau terjadi gangguan pada otot ya, pengeroposan tulang, ototnya melemah sehingga dia bisa menjadi bongkok, misalnya jalan kayak gitu ya. Apakah itu bisa dicegah? Sangat bisa. Ya. Kapan mencegahnya? Sebelum terjadinya osteoporosis begitu ya. Kemudian juga diabetes. Diabetes ini juga angkanya cukup tinggi teman-teman. Kemudian ini adalah masalah psikologi. Nih, ada Bu Titik, kemudian ada Bu Diana Rahma di sini. Masalah psikologi yang saya coba kumpulkan, apa sih masalah kejiwaan pada usia lanjut? Ternyata gangguan tidur, teman-teman. Sahabat-sahabat semua, gangguan tidur pada lansia itu ternyata banyak jumlahnya. Saya pernah membahas di MG pagi ini tentang bagaimana tidur itu sangat berpengaruh terhadap 3 hal. Berpengaruh terhadap sistem pertahanan tubuh, berpengaruh terhadap pengaturan sistem hormonal dalam tubuh, dan berpengaruh terhadap perbaikan sel-sel, perbaikan jaringan yang rusak. Andai kata ini terjadi gangguan, ya, gangguan tidur, maka kemungkinan yang 3 itu terganggu. Sistem pertahanan tubuh terganggu, kemudian juga sistem pengaturan tubuh itu akan terganggu juga, kemudian perbaikan ya bagian tubuh yang rusak juga akan mengalami perlambatan. Karena pada saat tidur itu, kita udah pernah bahas sering ya, terjadi pengeluaran makhluk Allah tuh yang dititipkan berupa melatonin. Melatonin itu 3 fungsi teman-teman yang tadi. Jadi ternyata gangguan tidur ini juga akan berdampak yang serius pada lansia ya. Karena dengan gangguan tidur akan berdampak paling tidak 3 efek tadi. Yang kedua adalah kecemasan. Cemas, kemudian yang ketiga adalah kesepian, lonely begitu ya. Biasanya rame, biasanya mungkin ada anak, kadang-kadang ada cucu, cuma datang sebentar, dan sebagainya. Biasanya anak telepon, saya juga belum telepon sama ibu ya. Biasanya anak telepon, maka ada itu ya orang tua yang nunggu-nunggu anaknya telepon, ada orang tua yang nunggu-nunggu anaknya datang. Ini masalah ketiga nih. Masalah ketiga pada lansia. Jadi ini porsinya besar teman-teman. Kemudian ada stres dan depresi. Kemudian ada masalah sehat dan sebagainya. Sebetulnya ini ada rincian-rinciannya ya. Karena pada hari ini mungkin saya akan bahas tentang endorfin. Akan fokus pada masalah ini. Baik. Teman-teman semua, kita lanjut ya. Ada sebuah zat yang Allah ciptakan pada tubuh manusia ini yang mempunyai manfaat yang besar bagi perbaikan jika ada kerusakan, perbaikan mood jika dia itu sedang
bad mood, tidak baik begitu ya, sedang marah, sedang kecewa, sedang apa gitu ya, ada perbaikan pada mood, kemudian juga ada perbaikan pada aktivitas. Di antara makhluk Allah yang diciptakan itu adalah endomorfin atau endorfin. Endorfin ini dihasilkan oleh otak, teman-teman, ya, oleh hipotalamus hipofise di dalam otak. Kapan hormon ini keluar? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin yang nanti akan kita bahas di bagian akhir, ya. Kita coba dulu. Endorfin ini katanya jika kadarnya berkurang atau kadarnya dosisnya di dalam tubuh itu kurang, maka akan, punten, ini kehalangan sebentar ya. Nih, akan menimbulkan kecemasan, kemudian depresi, kemudian mood yang nggak bagus, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan gangguan tidur. Jika kadarnya itu cukup, maka ya dia bisa senyum-senyum kayak gitu ya. Bisa dia juga moodnya itu lebih bagus. Bisa juga mempunyai pemikiran lebih bagus, di antaranya seperti itu. Ya, baik. Ini ada jurnal yang saya sampaikan pagi ini, punten ketutup-tutup ya. Teman-teman ini bisa baca tentang endorfin ini ya. Ini baru dirilis tahun 2020, cukup baru ya. Di sini diuraikan apa itu endorfin, apakah itu kaitannya dengan stres dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa cari jurnalnya ya. Tapi saya coba rangkum ya. Jadi endorfin ini adalah hormon yang diproduksi oleh otak, disebut juga dengan hormon kebahagiaan. Karena dengan banyaknya hormon ini akan membuat orang senyum-senyum gitu ya, akan membuat mood orang menjadi baik ya. Apa bedanya dok dengan morfin? Sama, hampir sama punten. Kalau morfin yang orang pakai yang disuntik begitu ya, itu adalah kalau misalnya morfin yang disuntikan dari luar, itu disebut morfin eksogen atau morfin dari luar ya. Kalau lihat orang-orang morfinis, kalau misalnya dia lagi disuntik begitu ya, walaupun di kolong jembatan tetap senyum, walaupun nggak punya duit tetap senyum, walaupun banyaknya lagi tetap senyum karena moodnya itu bagus ya. Nah, itulah morfin dari luar. Nah, tubuh kita juga memproduksi itu morfin. Ternyata morfin itu mempunyai efek sebagai analgesia. Kalau nyeri di dalam tubuh, misalnya karena luka, atau misalnya karena tekanan, atau misalnya karena benturan, maka tubuh kita itu akan mempunyai anti nyeri yang diproduksi, yaitu morfin. Kita itu nggak nyadar kadang-kadang. Begitu misalnya ketumbuk, begitu, aduh nyeri, udah gitu kan beberapa menit kemudian nyerinya itu berkurang. Itu ada peranan morfin yang ada di sana. Allah keluarkan tuh. Ya. Kemudian juga mempunyai efek terhadap sistem pertahanan tubuh. Jadi ketika kadar endorfin ini nurun, maka sistem pertahanan tubuh juga akan berpengaruh. Contoh kemarin, ketika kasus COVID, ketika dia cemas, ketika dia depresi, begitu ya, vonis atau disebut positif COVID, maka endorfinnya itu menurun. Makin cemas dia, makin stres dia, maka sistem imun makin turun. Di antaranya adalah pengaruh endorfin. Tetapi ketika seseorang misalnya, Pak, sakit kayak gini mah, COVID zaman sekarang mah, varian Omikron lebih banyak yang sehatnya. Artinya, pada dirinya terbentuk rasa optimisme. Ya, cemasannya nurun dibandingkan dengan COVID zaman dulu. Endorfin yang diproduksi lebih banyak lagi. Jadi kalau orang cemas itu sangat wajar kalau daya tahan tubuhnya itu menurun. Ya. Kemudian juga endorfin juga mempunyai pengaruh terhadap bagaimana mengelola respon, kemudian terhadap kebiasaan, kemudian terhadap siklus tidur, teman-teman ya. Jadi pada lansia ini penting siklus tidur ini bisa berjalan optimal ya. Kemudian dan lain-lain. Ini diantara efek endorfin, sahabat-sahabat semua. Nah ini bagaimana endorfin ini mengelola nyeri. Ini saraf, teman-teman. Ini saraf yang ada di dalam tubuh, bagaimana mentransmisikan sinyal-sinyal nyeri ternyata diblok oleh beta endorfin.
Nah, ini ingin saya sampaikan di sini teman-teman, dari riset yang tadi ya, ternyata beta endorfin ini juga berpengaruh terhadap yang terjadi pada otak. Ya, beta endorfin yang dihasilkan karena beberapa teknik, nanti teknik mengeluarkan endorfin itu akan kita coba bahas ya. Ternyata ini berpengaruh. Ini berpengaruh untuk sistem saraf dan otak, teman-teman. Ya, berpengaruh terhadap regenerasi dari sel saraf, walaupun sebagian besar sel saraf itu sulit untuk beregenerasi, tapi ada bagian-bagian tertentu yang bisa beregenerasi. Kemudian juga bisa mengaktifasi sel-sel penunjang saraf dan sel-sel saraf. Jadi yang sudah saraf itu tidak bisa mentransmisikan sinyal, bisa yang sudah mentransmisikan datanya itu lemah, maka akan dioptimasi dengan beta endorfin tadi, ya. Dan beta endorfin juga akan meningkatkan brain energy di dalam otak. Pantas kalau misal dia lagi seneng, lagi bahagia begitu ya, endorfin lagi naik, pemikirannya itu jauh lebih bagus. Orang berpikir lagi ruwet, lagi rumit, itu akan sulit untuk memfiling data di otak sesuai dengan keperluan, ya. Dan lain sebagainya, ya. Ini punten. Nah, kuncinya pertanyaan berikutnya, bagaimana kita meningkatkan kadar endorfin di dalam darah, ya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia nih, teman-teman perawat, ya. Di UIN Yogyakarta, mana? UNJ ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau meneliti efek latihan nafas terhadap peningkatan beta endorfin, ya. Ternyata kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, ya, beta endorfin pre dan post ini naiknya lumayan, teman. Punten, ini kursornya nggak jalan, teman. Bentar. Nah, ini pre latihan nafas dan ini setelah latihan nafas. Dari kadar endorfin 16 menjadi 20, ya. Dan ini juga berkaitan dengan latihan nafas ini dengan kadar gula darah yang tadinya 100 menjadi 87, begitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan sistem imun. Imunoglobulin G namanya itu ya. Dengan latihan nafas sebelum ini sesudah seperti ini. Jadi dengan latihan nafas itu bisa terjadi peningkatan kadar endorfin, ya. Bagaimana latihan nafasnya? Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain akan kita bahas ya. Oh iya, dan kemungkinan nanti di MPK Afiat itu ada pelatihan sehat bugar untuk senior, ya. 7 jurus sehat untuk senior, diantaranya adalah latihan nafas. Mudah-mudahan di bulan November ya, teman-teman ya, teman-teman lansia. Mudah-mudahan nanti akan kita latih ya, kayak latihan nafasnya seperti apa, kemudian makanannya seperti apa, menemukan potensi penyakit seperti apa nanti pada bulan November, insya Allah di MK Afiat kita akan lakukan pelatihan 7 jurus sehat lansia. Mungkin ini juga daring ya, via Zoom. Baik, kita lanjut. Nah, yang kemudian adalah olahraga. Olahraga ini risetnya banyak, teman-teman. Bisa meningkatkan endorfin. Nah, tinggal olahraga mana yang cocok pada lansia. Karena juga akan berbeda-beda. Nah, ini berikutnya, teman-teman. Saya senang membaca jurnal ini karena jurnal ini merupakan review dari sekian ratus jurnal. Ada 973 penelitian, ya. 973 penelitian, bukan suatu jumlah yang sangat sedikit, yang membahas bagaimana mendengarkan bacaan Al-Quran ternyata ini berpengaruh terhadap ketenangan. Ya, dia bisa menurunkan kecemasan. Dia bisa meningkatkan mood. Dia juga bisa meningkatkan semangat. Dari apa? Dari mendengarkan Al-Quran dibacakan. Jadi risetnya teman-teman boleh cari di sini ya. The Effect of Listening of Holy Quran, Decision on Anxiety, Islamic Review. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecemasan,
peningkatan mood, dan perbaikan spirit atau semangat. Nah, penelitian berikutnya yang saya sampaikan juga di sini adalah bagaimana kan tadi endorfin itu berpengaruh terhadap pemikiran, bagaimana fokus terhadap fokus terhadap hal yang sedang dihadapi. Dan endorfin ini juga bisa menjadikan otak itu berpikir lebih, mungkin kalau kata kita lebih fresh ya. Nah, ternyata dengan mendengarkan, ini baru mendengarkan ya, tadi juga sama mendengarkan. Kalau tadi systemic review 900 sekian jurnal, kalau ini ada sebuah penelitian ya, bagaimana mendengarkan bacaan Al-Qur'an mempunyai dampak ya. Ini terhadap mood, lihat teman-teman. Jadi kalau yang yang merah ini adalah setelah mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Moodnya itu ternyata meningkat. Ya. Kemudian yang kedua ini yang besar nih, fokus, attention, perhatian. Jadi mereka yang setelah dibacakan Al-Qur'an ternyata mempunyai fokus pemikiran yang lebih baik. Oh, di Bunda, punten. Ada di dalam sana. Boleh, ya. Sebentar, teman. Baik, teman-teman semua. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran ternyata ini juga berpengaruh terhadap mood, kemudian juga terhadap konsentrasi. Ya, ini juga secara secara fisiologis ya, ada peran endorfin yang ada di sini. Jadi sahabat-sahabat semua ya, mendengarkan Al-Quran ternyata mempunyai dampak yang positif ya terhadap pemikiran. Nah, ini juga dihitung teman-teman ya, diuji orang yang sudah mendengarkan Al-Quran dites dengan aritmatika. Ternyata teman-teman fokus ini ya, konsentrasi. Ini juga ditingkatkan ya setelah membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dampaknya terhadap fisik? Ini juga dihitung teman-teman terhadap heart rate. Kalau pada lansia, kalau aktivitas tertentu kan sering tuh ya, baru jalan sekian ratus meter atau sekian puluh meter sudah terjadi peningkatan denyut jantung. Nah, tidak ada salahnya nanti ketika olahraga sambil mendengarkan tilawah. Di antaranya itu teman-teman, beberapa latihan ya, latihan bagaimana ketika membacakan Al-Quran atau dibacakan atau dipendengarkan ternyata berpengaruh. Ada yang bagus menurut saya pernah membaca penelitian tentang perbandingan antara sholat dan yoga, ya, antara sholat dan yoga. Diteliti kaitannya dengan masalah penurunan aspek kecemasan. Ada juga dengan peningkatan beta endorfin yang ada di sana. Baik, kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi kalau boleh disimpulkan, lanjut usia atau lansia itu tidak berarti sisa hidup, sisa tubuh, sisa otak, sisa pemikiran, dan lain sebagainya. Tetapi lansia mempunyai potensi yang besar jika kita tahu dan jika kita bisa memanfaatkan. Otak pada lansia umur 75 tahun dibandingkan dengan umur 30 tahun, ternyata itu 98%-nya. Artinya secara hardware ya mempunyai potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana secara fungsi kita bisa optimalkan. Ya. Baik, kita diskusi teman-teman. Alhamdulillah masih ada waktu 10 menit lagi. Pak Cucu sudah hadir di sini belum? Kang Faruk ada Pak Cucu belum ya? Baik, kita diskusi dulu ya. Baik, Ibu Rika, silakan Bu Rika, mangga. Ya, punten Dokter Asep tutup ini kayak misalnya sinyalnya kurang bagus. Ya, mangga silakan Bu.
Alhamdulillah luar biasa, Dokter Asep. Saya juga Aduh, udah putus-putus Bu Rika. ikut ya yang dia punya jurus sehat senior sebetul ya. Iya, lanjut Bu. Ya, silakan. Usia saya udah masuk ke 62. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah sering ikut kayak programnya Pak Dokter Asep, udah punya buku 7 tuh. Alhamdulillah. Udah dibaca Bu? Udah, alhamdulillah. Jadi emang betul Pak Dokter Asep, dengan banyak bersyukur aja itu luar biasa. Cuma ini pola makan saya udah mulai dirubah, dan saya juga pembicara dari mindset sama septok positif itu membantu saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Profesi saya juga terapis, jadi saya banyak klien-klien yang berpikirnya itu wah saya udah tua, saya nggak bisa sembuh. Itu alhamdulillah ya dengan buku Dokter Asep itu membantu. Nah, saya itu banyak aktivitas, saya selain sebagai trainer, sebagai alhamdulillah, Masya Allah. Lokasi saya dekat dengan ini, dekat masjid Darul Tauhid, daerah sana saya. Sering ketemu Pak Riko juga. Iya. Alhamdulillah gini, dengan aktivitas saya yang luar biasa ya, karena saya juga ingin memberikan usia saya itu yang lebih bermanfaat gitu. Apa ada batasan dengan usia saya 62? Karena saya sering gini, Rika, itu hati-hati kamu udah lansia, jangan terlalu capek, jangan gitu. Padahal itu saya memberikan itu gimana Asep dengan aktivitas saya ya. Nuhun Dokter Asep ya. Ya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya jadi teringat nih ya, ternyata dengan syukur ya. Iya. Syukur itu di bab berapa ya Bu ya di buku itu? Iya. Ada kita bahas tentang. Ada membahas tentang syukur. Jadi salah satu terapan syukur. Baik. Karena itu yang memberikan ketenangan hati. Baik, alhamdulillah. Baik. Pertama. Itu luar biasa. Ya. Pertama yang nyambung harus dengan yang kemarin ya tentang pemangkatan mental. Ya. Baik Bu Rika. Jadi sahabat-sahabat yang masuk lansia ya, yang saya titipkan sekali lagi, memang ketika masuk rentang usia, kalau orang bilang mungkin usia senja ya, kalau itu diartikan sebagai makna untuk segera memperbanyak amal, justru itu yang harus. Bahkan bukan saja ingat usia senja, tapi ingat kematian, ya. Dan mati itu nggak usah usia senja. Ingat kematian itu menjadi salah satu faktor motivasi untuk meningkatkan iman ketika dia lagi futur, ya. Nah, tapi di samping itu, ya, ketika kita ingat bagaimana mencari bekal, berkontribusi, maka mindsetnya itu kita rubah, bahwa lansia mempunyai pengalaman lebih banyak daripada junior. Senior lebih banyak keputusan-keputusan yang telah dibuat daripada junior. Kemungkinan ya, senior mempunyai pengalaman dari berbagai macam baca buku dan sebagainya, experience lebih banyak, sehingga membuat keputusan itu kemungkinan membuat keputusan jauh lebih baik daripada junior. Ya. Nah, mindset itulah yang harus dirubah, teman-teman, supaya usia nanti lansia itu tidak menjadi beban. Justru usia lansia adalah usia di mana dia menjadi sumber pengetahuan, sumber mungkin nanti pendapat ketika para juniornya nanti bertanya dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang bagaimana batasannya? Batasan antara fisik, ya, Bu, jangan terlalu capek. Ya, beda kan, kita udah tua, begitu ya. Andai kata kita hanya mendengar kata-kata itu, maka akan terekam di alam bawah sadar itu benar. Saya sudah tua, saya tidak boleh capek, saya harus menimbang diri, beda dengan orang muda. Andai kata kita hanya mengandalkan pendapat seperti itu. Nah, supaya objektif, teman-teman, ada dua alat ukur. Pertama adalah alat ukur yang subjektif. Yang kedua adalah alat ukur objektif. Alat ukur subjektif adalah bagaimana tubuh kita itu nanti berbicara. Ketika kita berjalan terlalu jauh, maka akan ngos-ngosan tuh. Itu artinya apa? Isyarat. Ya. Ngos-ngosan itu ketika aktivitas fisik bukan masalah usia muda dan tua. Usia muda juga kalau nggak dilatih seperti itu. Mungkin teman-teman kenal ya, Mas Ruhul Amri.
Mas Ruhul Amri itu usianya di atas 60, tapi bersepedanya lebih jauh dari saya, lebih kuat dari saya. Larinya itu lebih kuat dari saya. Artinya, ketika dia expert terlatih ya expert, mungkin dia mempunyai fisik yang kuat. Tanda-tanda subjektif. Jadi merasa lelah, kemudian merasa mual, nyeri kepala, kemudian keringat. Itu tanda-tanda subjektif ya. Tanda objektif dari denyut nadi ya. Denyut nadi. Kalau denyut nadi misalnya sudah di atas 140 ya, kemungkinan itu sudah terjadi kelelahan secara fisik. Nanti untuk denyut nadi juga nanti hitungannya ada berdasarkan umur teman-temannya. Tapi kurang lebih misalnya di atas 140 seperti itu. Jadi tetap karena lihat dari pola pembuluh darahnya pun akan berbeda kan ya, usia 30 sama usia 60-an. Itulah tanda-tandanya mungkin ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari IG ya. Assalamualaikum. Sebentar. Dari IG. Dok, bagaimana cara mengatasi penurunan fungsi otak pasca COVID? Seperti jauh lebih sulit. Oh, pertanyaan yang bagus ini teman-teman. Ini pengalaman dari bukan apa namanya? Bukan orang yang jauh ya. Ini pengalaman dari teman saya dokter. Dokter, suami istri waktu itu terserang COVID, sampai untuk jalan aja dia sesak. Kemudian juga sampai dia itu menjadi seperti orang pelupa begitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Baik, saya akan coba bahas teman-teman. Long COVID atau gejala-gejala pada COVID yang berkepanjangan, keluhan-keluhan itu memang harus dilakukan pembersihan. Pembersihan ada dua macam ya. Pertama adalah bagaimana fungsi otak itu dilatih kembali. Kalau mungkin kasarnya, ibaratnya otot. Kalau otot tangan ini misalnya jarang digunakan, maka otot itu akan lemah. Kalau di otak itu ibaratnya adalah penyampaian pesan, penyampaian data, penyampaian neurotransmitter, memori dan sebagainya. Ketika itu tidak dipakai, maka jalur-jalur data itu tidak akan gesit. Mungkin sederhananya itu ya. Tidak akan cepat. Dan blok-blok antara satu data dengan data lain kemungkinan akan sulit untuk terhubung. Jadi latihan yang pertama adalah bagaimana kita berlatih tentang meningkatkan daya ingat dan memori. Ya. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya begini, Bu. Ada 3 latihan mungkin yang bisa dilakukan. Pertama adalah mengingat pengalaman SD, pengalaman SD. Oh iya ya, saya masuk SD tahun berapa ya? Nah, akan itu tuh terangsang filing data di otak. Teman saya sebangku saat itu siapa ya? Wali kelas saya siapa ya waktu itu? Dengan melihat pengalaman masa lalu, maka akan membuka filing data di otak untuk disajikan dalam bentuk proses berpikir. Ya. Mengingat pengalaman masa lalu. Yang kedua adalah simulasi problem solving. Andai kata misalnya ini jalan macet seperti ini ke sini kira-kira jalannya kemana aja. Oh kalau ke sini ini satu jalur. Oh kalau ke sini ini mungkin akan terjadi misalnya antrian. Kalau misalnya kucing misalnya ada binatang peliharaan ya. Kalau kucing misalnya ingin BAB-nya dia itu di tempat tertentu, ternyata dia harus dilatih. Seperti ini. Andai kata tidak, maka mungkin akan dilakukan seperti ini. Simulasi, teman-teman. Karena simulasi itu bukan hanya dia akan mengambil data-data yang telah ada, tapi akan dikombinasikan dengan imajinasi. Setingkat lebih tinggi. Ya. Imajinasi itu kan andai kata, jika, ya, itu kan belum terjadi. Kalau yang tadi pengalaman kan sudah terjadi. Kalau misalnya simulasi, ada 2. Yang pertama adalah bagaimana data-data yang udah kita miliki, yang kedua adalah kita bisa mengimajinasikan. Nah, yang ketiga dalam proses latihan berpikir adalah bagaimana kita bisa merefresh. Refreshnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya wisata atau wisata virtual. Saya juga nggak bisa wisata misalnya, tapi ada lihat film-film wisata naik gunung kayak gitu ya. Itu dengan 3 latihan itu.
Nah, teman-teman semua yang ada di MKTV, MKFM, dan yang teman-teman yang ada di medsos, pukul 6 lebih 1 menit, mohon maaf lewat. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan nanti untuk berpindah ke Zoom. Ya, ada beberapa, mungkin ada waktu sekitar 20 menitan, kita akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Untuk teman-teman yang di MKTV, MKFM, selamat menikmati jamuan Allah berupa nikmat tubuh kita ini. Semoga kita diberikan sehat yang afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.